V prvom rade ďakujem za gratuláciu. Silné a slabé stránky. Garuda Nusantara turunkan 4 pemain keturunan, pelatih Slovakia sebut pertandingan gila. Bermain di Pinata Arena pada Sabtu 19 November malam, Indonesia menurunkan 4 pemain keturunan yakni Rafael William, Zico Jamai, Justin Hubner, dan Ivar Jenner sebagai starter. Garuda Muda berhasil membuka keunggulan di menit ke-28. Tertinggal 1 gol, Slovakia pun berupaya untuk membalas. Namun Indonesia tampil rapat di lini belakang dan berhasil menjaga keunggulan itu hingga turun minum. Pada babak kedua, Slovakia berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan pada menit ke-82. Berawal dari pelanggaran Zaki terhadap Victor Silagi, di kotak terlarang wasit pun menunjuk titik putih. Tiputnya Jombor yang masuk di babak kedua maju sebagai eksekutor penalti. Sepakannya pun berhasil mengecoh kiper Indonesia Cahya Supriyadi yang salah menebak arah bola. Indonesia pun semakin kesulitan usai Hubner mendapatkan kartu merah akibat pelanggaran terhadap Adam Grieger. Situasi itu juga sempat menimbulkan keributan di lapangan namun berhasil dipadamkan. Skor 2-1 untuk Slovakia bertahan hingga laga usai. Sementara itu, pelatih Slovakia Albert Rusnak mengatakan bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia U20 berjalan dengan tensi tinggi dan menyebutnya sebagai pertandingan gila. Kami mengatur pertandingan dengan kepala kami, di mana itu penting karena yang terjadi di lapangan sangat emosional dan gila. Ujarnya seperti dilansir dari laman resmi Federasi Sepak Bola Slovakia. Bentrok timnas Indonesia U20 versus Slovakia memang berjalan sengit, di mana benturan kerap terjadi antara pemain kedua tim karena Slovakia bermain mengandalkan kekuatan fisik untuk menandingi permainan Garuda Nusantara. Zico sore benci kekalahan, Sintayong puji mental skuad Garuda. Pemain keturunan Zico sore untuk kali pertama bisa memperkuat timnas Indonesia U20, di mana laga ini merupakan bagian dari seleksi baginya dan juga Rafael Struijk sebelum dinaturalisasi. Namun Zico sore tidak bermain penuh pada laga itu. Posisinya digantikan Hoki Caraka pada akhir babak kedua. Zico sore tampak menunjukkan mentalitas tak mau kalah. Meski laga ini hanya bersifat uji coba yang jadi bagian menuju Piala Dunia U20 2023 dan juga Piala Asia U20 di tahun yang sama. Ia merasa tidak senang dengan kekalahan yang diderita oleh timnas Indonesia U20. Tapi sayang kami kalah, saya tidak pernah senang dengan kekalahan, tapi tetap bersyukur dengan kesempatan ini. Tandasnya. Lebih lanjut lagi, Zico sore mengakui bahwa laga melawan Slovakia U20 merupakan laga yang sulit. Tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi Garuda Nusantara sebagai sebuah kesatuan tim. Meski demikian, pelatih timnas U20 Indonesia Sintayong cukup puas dengan perkembangan para pemainnya saat takluk 1-2 dari Slovakia dalam laga uji coba kedua Spanyol pada Sabtu malam. Menurut pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini, mental pemain Indonesia perlahan mulai naik dan tidak silau dengan pesepak bola Eropa. Kalau hasil kami memang kalah, tapi kami bermain lebih maksimal dan sudah kerja dengan baik di pertandingan ini. Lawan tim Eropa, percaya diri pemain terlihat makin meningkat, ujar Sintayong dilansir dari GPNN. Di sisi lain, Sintayong menyebut Rafael Struijk dan juga Zico sore masih belum padu dengan tim karena baru bergabung. Namun penampilan mereka berdua tetap dipuji sang pelatih asal Korea Selatan. Permainan kurang padu kedua pemain itu pun diwajarkan oleh Sintayong karena mereka baru bergabung 2 hari lalu. Selain itu, mereka juga belum sempat mengikuti latihan bersama dengan tim. Untuk itu, Sintayong tetap memuji para pemain yang aktif bermain di liga-liga Eropa tersebut. Menurutnya, kemampuan individu mereka di atas rata-rata. TC singkat timnas Indonesia demi raih juara Piala AFF 2022. Timnas Indonesia dijadwalkan melakukan pemusatan latihan atau TC di Bali pada 4 Desember hingga 22 Desember 2022. Artinya timnas Indonesia hanya memiliki waktu kurang dari 3 minggu untuk mempersiapkan tim jelang Piala AFF 2022. TC yang dilakukan oleh skuad Garuda bisa dibilang cukup singkat. Pasalnya saat ini kompetisi Liga 1 berhenti sejak Oktober 2022. Hal tersebut menjadikan beberapa pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 tidak pernah bermain dalam kompetisi
kompetisi resmi. Padahal menurut Mark Klok, kompetisi sangat penting untuk kesiapan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pasalnya dengan tidak bermain di kompetisi resmi, maka para pemain tidak akan merasakan atmosfer pertandingan. Dan yang paling penting adalah pemain pasti akan mengalami penurunan performa. Jika dibandingkan dengan lawan-lawannya, timnas Indonesia memang cukup tertinggal. Thailand misalnya, tim asuhan Alexander Polking ini sudah merencanakan pertandingan uji coba. Selain itu, Thailand juga sudah mengumumkan skuad pemainnya untuk melakukan pemusatan latihan. Bahkan anak didik Park Hang-seo tersebut dijadwalkan melakukan laga uji coba melawan klub raksasa Eropa Borussia Dortmund. Sedangkan timnas Indonesia masih belum mengumumkan skuad pemainnya. Kondisi timnas Indonesia diperparah dengan jadwal TC yang cukup singkat tersebut. Selain itu, berakhirnya TC pada 22 Desember 2022 membuat timnas Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk istirahat. Itu artinya timnas Indonesia setelah selesai TC langsung menjalani laga perdana di Piala AFF pada 23 Desember 2022. Dengan persiapan yang kurang tersebut, apakah timnas Indonesia bisa mendapatkan gelar juara pada Piala AFF 2022? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need